Bunda, aku itu nggak cocok minum madu ya. Kalau minum madu perutnya kembung. Aku juga nggak cocok minum susu SR12 Gomilku. Mulutnya asam dan juga terasa pahit, susah tidur, dan perut di sebelah kiri itu selalu sakit. Apakah Bunda juga pernah ngalamin? Dan berat badannya selama sakit asam lambung GERD turun 16 kilo. Di video kali ini aku bakal bahas. Pastikan kalian nonton sampai selesai. Bantu aku subscribe, like, komen, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Banyak yang bertanya dari kalian, Bun, gimana kabarnya? Alhamdulillah aku sudah membaik. Saat ini sudah aktivitas normal lagi. Bunda, apakah masih memantang makanan? Masih. Jadi aku masih menghindari beberapa pantangan ya, seperti makanan pedas, cabai-cabean, kafein, soda, dan aku juga menghindari yang namanya begadang. Jadi kita itu meskipun udah sembuh ya, udah sehat, tapi kita tetap terapkan 3P-nya ya, terutama dari pola pikirnya, pola makannya, dan juga bisa menerapkan olahraga ringan secara teratur. Bunda, aku tuh sibuk banget, nggak bisa olahraga. Kira-kira ada nggak sih hal lain yang bisa kita lakukan? Nah, tips dari aku nih teman-teman, kalau misalnya kalian nggak ada waktu olahraga, bisa treadmill aja ya sebelum beraktivitas setiap pagi ya. Bisa melakukan relaksasi di sore hari. Jadi lakukan aja yang penting hal-hal menyenangkan agar otak itu refresh ya. Karena kalau misalnya kita banyak bergerak ya, banyak melakukan relaksasi ataupun mungkin yoga, itu nanti akan membantu penyembuhan kita lebih cepat lagi. Dan kalau misalnya olahraga ini kita itu bisa menumbuhkan semangat kita yang tadinya biasanya malas banget ya. Malas bergerak, dikit-dikit capek, dikit-dikit kebas, dikit-dikit pelayangan. Jadi dilatih teman-teman ya. Dan jangan lupa juga untuk berjemur ya di panas matahari setiap pagi. Biasanya nih aku berjemurnya di jam 7 ya, jam 7 pagi sampai jam 9 itu mataharinya bagus ya. Nah teman-teman, untuk kalian yang sering bertanya, terima kasih banyak. Dan juga terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Jadi kalau misalnya belum aku jawab, mau ditungguin aja videonya ya. Jadi aku itu udah save semua pertanyaan kalian, jadi ditunggu aja, nanti aku bakal buatin videonya. Langsung aja ya, aku nggak mau panjang lebar. Sini aku udah siapin handphone lagi. Aku bakal jawab pertanyaan dari salah satu subscriber aku atas nama Asmini. Halo Kak Asmini, semoga sehat selalu ya dan lekas pulih dari sensasi-sensasi asam lambung GERD anxiety dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Salam sehat dari Batam, Bun. Saya mau nanya, apa dulu Bunda waktu sakit lambung, perut sebelah kiri sakit, terus ulu hati sampai perut sampai belum bisa tidur normal, dada berat, tenggorokan tidak enak. Bun, saya madu, perutnya perih panas, minum susu kambing, mulut asam panas. Udah lama saya sakit lambung 1 tahun 6 bulan. Merasakan sakit, berat badan turun 16 kilo. Apa Bunda dulu sakit perutnya? Terima kasih banyak Kak Asmini. Ini pertanyaannya panjang banget ya teman-teman nih. Panjang banget, tapi nggak apa-apa. Aku itu menampung semua masukan, pertanyaan, saran-saran karena untuk kebaikan bersama ya. Karena aku itu kebanyakan videonya motivasi. Jadi aku ingin membangkitkan semangat teman-teman ya. Kalau teman-teman itu nggak sendirian. Nah, jadi untuk sakit perut sebelah kiri ini adalah keluhan aku juga pada saat itu. Karena sebelum aku endoskopi, aku udah ngalamin semua sensasi yang kakak jelaskan ya. Atau yang kakak pertanyakan ini ya. Sakit di sebelah kiri perutnya, nggak enak, mulutnya terasa asam, pahit, susah tidur. Aku juga pernah ngalamin itu ya. Kemudian susah tidur dan juga berat badannya turun. Aku juga turun ya. Berat aku pada saat itu 58, turun ke 47, bahkan aku pernah 45. Itu disebabkan karena memang makanan-makanan kita yang masuk itu belum bisa dicerna sempurna ya. Karena kan pencernaan kita itu lagi terganggu teman-teman. Jadi makanan-makanan yang masuk itu tidak bisa dicerna sempurna. Makanya kita diwajibkan untuk dikunyah secara halus. Yang pertama agar mudah dicerna, kemudian yang diserap oleh tubuh itu hanya sedikit, jadi yang menjadi daging juga sedikit, makanya kita identik kurus. Kemudian yang kedua adalah dari faktor pikiran. Kenapa kita banyak pikiran? Karena sensasinya itu banyak banget. Hari ini sensasinya beda, besok sensasinya beda. Aku juga pernah ngalamin itu ya.
Untuk sakit perut di sebelah kiri ini karena memang posisi lambung gitu di sebelah kiri teman-teman ya. Sebelah kiri aku tuh kayak gasnya banyak, menggembung-gembung, sakit banget, kadang melilit, dan biasanya sampai ke belakang dan sampai ke perut bagian kanan. Aku pernah ngalamin ini dan udah diberikan beberapa obat-obatan ya, obat-obatan, dan juga aku melakukan ritual-ritual, kemudian aku melakukan konsumsi obat-obatan tradisional juga udah ya, konsumsi madu Zsmax juga udah. Ini aku konsumsinya hampir 9 botol. Kenapa aku lanjut endoskopi? Karena masih kambuh-kambuhan. Jadi bukannya nggak cocok, aku cocok sama madu Zsmax. Tapi kambuh-kambuhan, telat makan dikit aja kambuh, kecapean dikit aja kambuh. Dari situ aku penasaran ya. Dan perut sebelah kiri aku tuh selalu sakit banget ya, kayak perih, bukan perih ya, kayak ada sesuatu kayak ditusuk-tusuk, kemudian keliling-keliling gitu loh teman-teman sakitnya. Dan yang membuat aku cemas itu adalah engap, sesak, dan juga sendawa-sendawa. Itu adalah yang membuat aku atau yang mendorong aku, kemauan aku untuk endoskopi. Dan setelah dilakukan USG, semuanya normal ya. Alhamdulillah, lanjut ke tahap endoskopi, dan setelah endoskopi ternyata ada peradangan di dinding lambung aku. Jadi kalau asam lambung aku naik, itu gas semua yang masuk ya. Jadi kita tuh nggak boleh telat makan, nggak boleh kecapean, nggak boleh begadang, nggak boleh makan makanan pantangan ya, seperti gurih-gurih, asam, pedas, kemudian yang kecut-kecut, soda, kafein, dan masih banyak lagi pantangannya. Gimana dong Bun solusinya? Jadi pertama kita itu harus wajib banget menerapkan 3P-nya ya. Dan juga harus buat jadwal makan 2 jam sekali. Misalnya sarapannya setengah 7, jam 9 makan apa lagi, jam 11 makan apa lagi, jam 1 makan apa lagi. Jadi aku itu makannya 6 kali sehari. Bisa nasi, bisa diganti oat, nasi merah, bubur, bisa diselingi dengan biskuit-biskuit, tentunya biskuit-biskuit yang aman. Jadi buat kakak yang sudah bertanya atas nama Asmini, nggak usah khawatir, itu adalah bagian dari sensasi asam lambung. Jadi kalau misalnya berat badannya saat ini masih belum naik juga, sabar. Kalau pencernaan kita sudah mulai normal, lambungnya udah mulai sehat, itu nanti bakalan perlahan-lahan naik juga ya. Kalau lambung kita udah sehat, pencernaannya sehat, jadi makanan-makanan yang masuk juga dicerna secara sempurna dan bisa diserap oleh tubuh juga 100%, sehingga makanan-makanan tersebut bisa menjadi daging ya. Dan biasanya pejuang asam lambung itu susah BAB ya, jadi perbanyak juga minum air hangat, air putih ya, 8 gelas per hari atau 2 liter. Makan sayur-sayuran juga, tapi carilah sayur-sayuran yang aman ya. Sayuran seperti wortel, bayam itu aman, sama aku kacang panjang aman sih, yang penting pada saat makan itu dikunyah halus. Kemudian buah-buahannya juga seperti buah pepaya, melon, itu juga aman sama aku ya. Kemudian kalau mau makan pisang boleh-boleh aja, aku tuh cocoknya sama pisang kepok ya, atau pisang barangan juga boleh. Tapi kalau pisang kepok biasanya aku rebus untuk cemilan aku di pagi hari, seperti itu ya. Kemudian untuk minum susu kambing. Kalau minum susu kambing kurang cocok, dihentikan boleh diganti susu kedelai. Jadi sekali lagi aku informasikan ke kalian kalau aku itu bukan dokter. Aku menjelaskan, aku memberikan inspirasi, memberikan motivasi ke kalian, memberikan semangat karena aku punya pengalamannya teman-teman ya. Jadi aku itu share berdasarkan pengalaman karena cocok aku minum susu ESR. Jadi susu ESR aku rekomendasikan, dan juga ada beberapa temanku yang udah sembuh dari asam lambung GERD anxiety, dan pada saat pemulihannya itu dibarengi dengan konsumsi susu ESR atau susu kambing Etawa ya, ESR 12 Gomilku, itu bisa menyehatkan lambung, meningkatkan nafsu makan, dan juga bisa menambah daya tahan tubuh. Jadi aku konsumsi itu sekali sehari, biasanya di pagi hari setelah sarapan, biasanya jam 10, atau juga di malam hari. Tapi kalau misalnya kalian udah cobain nih, Bunda aku udah nyobain tapi nggak cocok, berarti jangan dilanjut. Dan kalau kalian nih masih ragu ataupun masih takut, boleh konsultasikan ke dokter. Kemudian kalau misalnya nggak cocok sama madu, kalau madu sih aku aman, karena ada beberapa orang juga nggak cocok sama madu ya. Kalau misalnya nggak cocok sama madu, bisa minum air hangat aja ya, air hangat aja sesering mungkin, bisa ditambahkan gula putih ya. Misalnya nih,
sebelum makan, biasanya aku minum dulu ya 1 sampai 3 teguk, ambil air hangat, kemudian tambahkan gula putih setengah sendok. Kalau terlalu panas bisa tambahkan air biasa, air normal, lalu diminum. Kemudian setelah minum air itu baru makan setelah 15 menit ya. Dan setelah makan juga jangan langsung minum lagi, karena nanti akan menyebabkan kembung, asam lambungnya naik lagi. Dan makannya juga porsinya kecil aja ya, jangan berlebihan, agar mudah dicerna. Karena biasanya kita itu makanan-makanan yang masuk membutuhkan waktu beberapa jam ya untuk dicerna. Kemudian jika susah tidur, bisa lakukan yoga kualitas tidur sebelum tidur atau relaksasi, dengerin musik-musik kesukaan kalian. Aku tuh biasanya dengerin Yasin ya, atau dengerin Ruqyah, dengerin sholawat. Itu adalah obat tidur aku. Kalau misalnya nggak bisa tidur juga, kadang aku putar film kesukaan aku, lama-lama aku tertidur. Kadang aku baca buku kesukaan aku, apa aja aku lakukan yang penting aku bisa tidur. Yang jelasnya sebelum tidur ya bisa minum yang hangat-hangat ya, air gula misalnya, kalau nggak cocok madu. Kemudian setelah itu lakukan relaksasi atau yoga. Bajunya juga pakai yang longgar-longgar, pakai piyama boleh. Kemudian kalau misalnya pakai di ruang AC, pakailah selimut dan jangan terlalu dingin ya. Lampu kamar juga diperhatikan, jangan terlalu terang karena itu juga bisa membuat kita pusing, gak bisa tidur. Beli lampu tidur yang biasa aja, aku sih biasa kayak gitu ya. Tidurnya jam 9 dan makan terakhir itu paling malam jam setengah 7 atau jam 7. Bangunnya jam 4 atau setengah 5. Pada saat bangun minum air hangat, lanjut setelah itu bisa treadmill, olahraga, atau bisa minum air tajin dulu ataupun tepung Garut. Itu aman sih sama aku teman-teman ya. Oke ya, semoga share aku kali ini bermanfaat. Terima kasih yang udah bertanya, semoga lekas pulih ya. Atas nama Kak Asmini, terima kasih yang selalu setia nonton video-video aku juga. Aku senang kalian juga saat ini semoga lekas pulih, bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala, pantang menyerah karena penyakit ini gak bahaya, cuma memang mengganggu aktivitas kita. Katanya bahaya bun, bahaya itu kalau misalnya kita terus-terusan meratapi nasib, gak ada usaha, kemudian makan sembarangan, gak diobatin, pasrah aja, itu nanti akan bahayakan dirinya karena dia bakalan terus-terusan mikirin hal-hal yang negatif. Jadi ayo bangkit, kalian gak sendirian, kita sembuh sama-sama, kita beraktivitas lagi seperti sedia kala ya. Salam sehat selalu. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adifa dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.